Assalamualaikum, balik lagi di channel aku. Kali ini aku bareng sama Kak Mumtaz. Kenalin dulu dong. Nama aku Mumtazia Aulia Fitri, asalnya dari Medan, Universitas Sumatera Utara. Terus Sekarang lagi belajar di Jepang. Sekarang aku lagi belajar di Jepang di Universitas Hiroshima, sebagai murid, namanya Nihongo Gakken Shusei, murid Japanese Studies. Nah, nanti kita bakal tanya-tanya gimana sih Kak Mumtaz ini kok bisa sampai ke Jepang, kok bisa dapetin beasiswa sampai ke Jepang. Kita bakal tanya-tanya ya sama Kak Mumtaz. Oke. Nah, langsung aja nih Kak. Kakak kan dari Universitas USU ya, Sumatera Utara gitu. Terus gimana sih Kak? Oh ya, jangan. Kakak nama beasiswanya itu apa? Ya sebelumnya kan aku kesini alhamdulillah atas beasiswa. Nama beasiswanya itu Monbuka Gakusho, Japanese Studies. Jadi kalau misalnya kalian klik googling kayak Monbuka Gakusho Scholarship gitu, Max Scholarship, bisa yang di bagian Japanese Studies. Jadi aku dengan beasiswa Max Japanese Studies. Nah, itu dia. Nah, kakak kan itu beasiswa untuk mahasiswa ya Kak ya. Jadi Kak Mumtaz ini itu tuh salah satu mahasiswa di USU, terus bisa mendapatkan beasiswa ke Jepang. Nah, gimana sih Kak caranya biar bisa dapetin beasiswa itu? Caranya kalau misalnya di persyaratannya ya, yang pertama itu harus mahasiswa sastra Jepang atau pendidikan bahasa Jepang, pokoknya yang berkaitan dengan Jepang lah. Jepang ya gitu. Itu yang pertama ya, mesti ya. Itu syaratnya ya. Yang kedua tuh minimal semester 3 atau semester 4 gitu. Oh, harus semester awal nggak bisa ya Kak? Nggak ya? bisa. Jadi harus Nihongonya harus ya agak dikit ya. Oh, gitu. ada basicnya gitu ya. Kemudian kalau apa lagi ya? Dia itu kalau dia di univ masing-masing tuh biasanya beda-beda gitu kan. Kalau di univ aku tuh minimal lulus N3. Oh, jadi yang pertama harus memang berkaitan, jurusannya berkaitan dengan Jepang, terus harus ya minimal semester 3 dan semester 4, kemudian mempunyai basic N3. Iya. Ada lagi Kak? Kemudian itu aja sih sebenarnya yang paling Itu basicnya. paling basicnya ya. Persyaratannya. Nah, sama umur ya. Umur ada minimal umur. Kayaknya ada umur juga Kak? Ada minimal 20 Kak, kalau nggak salah ya. Kalau misalnya kalian ketik, mungkin aku salah. Itu minimal. Minimal. Kalau di bawah itu kayaknya di bawah itu bisa sih kalau pas waktu ke Jepang ya 20 gitu. Oke Kak, terus nih ya, misalkan aku pengen jadi kayak kakak gini nih, pengen belajar ke Jepang, terus aku udah punya nih, udah semester 3 atau semester 4, terus aku juga udah punya N3 gitu kan, dan aku emang anak sastra Jepang atau pendidikan bahasa Jepang gitu. Terus gimana sih Kak caranya bisa dapetin beasiswa itu tuh gimana Kakak cari-carinya itu di mana? Iya, prosesnya. Cari-carinya itu kemana kok bisa tahu ada beasiswa itu? Yang pertama sih kalau mungkin dia yang emang udah interest sama beasiswa Jepang, mungkin dari SMA udah tahu ya yang namanya itu beasiswa Monbuka Gakusho. Kan Monbuka Gakusho tuh beasiswanya banyak orang tahu. Tapi ada tipe-tipenya itu, mungkin itu yang banyak orang yang agak kurang tahu ya. Iya, soalnya aku juga taunya itu untuk lulusan SMA gitu aja taunya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita googling tuh di Max-nya itu, di bagian sebelah pojok kirinya itu ada macam-macamnya. Salah satunya sih Japanese Studies itu. Japanese Studies-nya. Terus gimana cara aku dapatnya itu? Biasanya kalau univ yang sastra Jepang atau budaya Jepang gitu, itu biasanya senpai-senpainya udah pada pernah ngikutin itu. Oh gitu. Jadi senpai kakak sendiri ada nggak? Ada, tapi dia nggak di Hirodai. Nggak di Hiroshima ya. Iya. Gitu. Jadi aku kan taunya juga dari dosen gitu kan. Dan persyaratannya juga pokoknya semua itu dikompromiin lah sama dosennya apa yang dibutuhkan. Oh, jadi memang dari univ kakak sendiri emang mendukung ya buat program beasiswa tersebut. Gitu. Terus kalau seleksinya itu dia kalau secara besarnya itu dia terbagi dua, namanya tuh primary screening sama secondary screening. Itu apa sih Kak? Nah, kalau yang primary itu terbagi lagi, ada yang pertama tuh seleksi dokumen. Iya. Nah, seleksi dokumen tuh biasanya di
awal Januari apa akhir Desember gitu udah mulai akhir Desember udah mulai Jadi buka. pertama kakak daftar itu bulan apa? Itu Masih ingat nggak? bulan iya Desember akhir Desember akhir itu mulai apply itu mulai ya, udah buka pendaftaran buka kan. pendaftaran. Terus sampai awal Januari ya. awal Januari. Terus masukin dokumen nih. terus kan udah nggak lama tuh 2 minggu kan gitu. Terus keluarlah dia pengumuman lulus dokumen atau enggak gitu. Oh gitu. Itu lewat email ya kayak pengumumannya. Iya. Oke. Terus udah gitu kan nanti setelah kita lulus dokumen itu nanti namanya ada ujian tertulis. Nah catatannya ujian tertulis itu cuman diadain di beberapa kota doang, jadi nggak semua kota gitu. Jadi kebetulan kan aku USU ya Sumatera Utara, ada di Medan ya? gitu. Oh gitu. Biasanya ya kayak Jakarta, Medan, kota-kota besar gitu ya kayak kayak Surabaya kayak gitu ya Kak. Itu tesnya tuh kayak gimana sih tes tertulisnya? Nah karena kita programnya Japanese Studies, jadi ujiannya itu cuma bahasa Jepang. Nah ujian bahasa Jepangnya itu kayak Nihongo Kentei gitu bukan Kak? Iya kayak rada-rada kayak JLPT tapi nggak ada cokainya gitu. Oh gitu, cuma tertulis aja ya Kak ya? Ada dokai gitu Kak? Ada apa itu pada itu dia juga levelnya, dia kan levelnya juga ada ABC ya. Itu paling yang beginnernya itu mungkin selevel N5 N4 sampai yang C itu mungkin dia selevel N2 N1 atau lebih gitu. Oke Kak, itu udah ya tes tertulis pertama apply dokumen, udah lulus dinyatakan lulus, terus tes tertulis, terus habis itu yang ketiga tuh kalau misalnya udah diumumin tes tertulis dan kita dinyatain lolos, itu bakal ke wawancara pakai bahasa Indonesia, Jepang. Bisa Inggris sebenarnya, cuman karena apa ya kan ini kan programnya Japanese Studies, kayaknya lebih merito nanya lebih baik dan lebih kayaknya lebih mudah lolos kalau misalnya kita wawancara pakai bahasa Jepang. Itu biasanya apa sih Kak yang ditanyain? Sebenarnya rahasia sih. Rahasia ya. Satu aja Kak. Satu aja gitu. Nah biasanya sih yang ditanyain itu yang kita tulis di waktu formulir awal dokumen itu. Kayak mokutekinya kita mau apa gitu ya. Kamu plannya tuh di Jepang ngapain, abis di Jepang mau ngapain gitu. Dan itu harus dipakai bahasa Jepang ya. Jepang guys ya, Jepang. Terus kalau tiba-tiba kita nggak tahu nih bahasa Jepangnya, terus kita bisa sedikit-sedikit diselipin bahasa Indonesia. Enggak bisa. jadi kalau misalnya wawancara itu apa ya, persiapan sih. Kalau kita nggak tahu, nggak tahu ya. Aku kebetulan nggak tahu sih. Emang keren deh Kak. Enggak. Itu aku harus mengingatnya. Kebetulan yang ditanyain itu kita putar-putar balik aja, itu dia kenapa kita harus minimal N3, karena mungkin N3 itu udah bisa untuk diajak berbicara gitu ya. Bukan berarti N5 N4 nggak bisa diajak berbicara ya? Iya, maksudnya bisa apa ya, kayak menceritakan gitu kan sesuatu gitu kan. Oh gitu. Terus nih misalkan aduh ini ya ganggu ya. Terus abis itu udah nih wawancara, itu berapa lama Kak pengumuman dari tes wawancara? Nah jadi kalau tadi tertulis tuh diadain sekitar bulan 2-an ya kan, bulan 2 ya sekitar segitu deh. Kemudian wawancara kemarin tuh bulan 3. Pas sebelum corona, zamannya aku tuh udah corona tapi belum masuk Indonesia kalau nggak salah kemarin. Berarti cepet ya kayak prosesnya dari bulan 1, 2, 3 langsung wawancara. Nah, kita kalau primary screening itu cepet kan. Jadi setelah wawancara, wawancara itu harus ke Jakarta ya. Nah itu dia, harus ke Jakarta. Nanti ya kita tanya tentang ongkos-ongkosnya ini beneran 0 rupiah atau gimana, atau beneran 100% beasiswa atau gimana, nanti kita tanya-tanya ya. Kita tanya prosesnya dulu. Oke, udah nih 1, 2, 3 nih, udah 3 ya kan, wawancara. Terus setelah seminggu 2 minggu bakal diumumin kamu lulus wawancara apa enggak. 1 minggu 2 minggu. Oke, lewat email lagi ya Kak? Lewat email, tapi sebelumnya itu biasanya kalau yang udah ikut wawancara itu itu kan dia disisihin dari sekian banyak orang kan. Wawancara itu biasanya yang ikut 30-an orang gitu. Gitu. Nah jadi dari 30 apa ya 35 sekitar segitu kan, dia bakal lolos kalau yang di tahun aku 10 orang dari satu Indonesia. 10 gitu. orang Dari berbagai universitas ya yang mendaftarkan ya. Akhirnya bakal 10 orang yang lulus untuk ke Jepang. Oh gitu. Dan ini 10 orang. Udah nih, misalkan wawancara. Udah lulus nih wawancara. Lulus nih. Pengumuman itu sekitar pengumuman wawancaranya sekitar bulan berapa ya? 4, 5 gitu kalau nggak salah. Masih cepet ya, itu masih cepet ya. Udah tuh nyatakan lulus, terus
proses selanjutnya kak dari Nah tadi kan udah namanya wawancara? primary screening kan, baru kita masuk ke secondary screening. Oh betul. Nah secondary screening itu dari semua seleksi nilai yang kita dapat tuh biasanya katanya ya diakumulasiin untuk diadu secara internasional apakah kita berhak dan universitas yang kita tuju itu mau menerima kita apa enggak gitu. Oh gitu. Nanti dulu kak. Jadi sebelum kakak mendaftar beasiswa itu kakak udah gimana ya? Apa sih namanya? Kakak udah bilang aku pengen di universitas gini. Jadi di formulirnya itu udah ada gitu. Oh itu berapa? 10 universitas? Enggak, 3. Oh 3 universitas yang kita tuju. Itu kakak pilihan pertama, pilihan ke berapa? Mana Hiroshima ya, kan? Pilihan kedua ya. Pertama mana kak? Pertama Bang Jerome. Waseda. Oh. Tapi nggak apa-apa lah, pilihan kedua masih mending lah ya, masih ya itu selamat hebat ya. Banget, bukan mending, itu hebat. Selamat Bang Jerome. Waseda mantap. Udah nih, terus abis itu udah sampai mana tadi kak? Sampai secondary screening. Udah nih, itu langsung lulus enggak? Itu dia ngapain aja tuh? Jadi kalau wawancara tuh mungkin persentase untuk lulusnya mungkin sekitar 90-95% gitu ya. Kayaknya. Nah kalau misalnya udah dia nyatain lulus wawancara, itu nanti kita diminta untuk ngirimin formulir yang pernah kita kirim di awal lagi. Tapi apakah di dalam formulir itu ada yang mau kita ganti, itu nggak masalah. Apakah kita tujuan di Jepang ya kayaknya aku udah lebih tahu deh ke Jepang ini mau ngapain. Nah itu boleh. Makutekinya gitu ya, diubah gitu ya. Terus pilihan univnya juga boleh kita ganti. Oh gitu. Di masa yang itu ya. Terus juga apa lagi ya? Oh ya, ini tes kesehatan. Oh tes kesehatan. Iya tes kesehatan. Jadi kita harus nyertain tes kesehatan. Tes kesehatan. Jadi pas waktu itu kalau nggak salah aku tuh ngirim yang dokumennya sama tes kesehatannya. Dan itu tes kesehatannya itu formulirnya itu yang dari orang Jepangnya. Orang Jepang kayak dapat dari yang beasiswanya gitu. Gitu. Ada formulir begini ya harus diisi ya gitu dalam bahasa Inggris atau Jepang kalau nggak salah. Gitu. Itu harus diartikan juga ya kak? Karena formulirnya dari orang itu, jadi kita yang ngarahin ke si dokternya gitu. Oh ya bisa gitu. Terus udah nih, itu berapa lama kak secondary screening itu? Nah jadi itu mungkin kayaknya sekitar bulan 6 atau bulan 7 ya kalau nggak salah. Bulan 6 bulan 7 itu udah mulai wawancara, udah dinyatakan lulus tapi belum pasti bisa berangkat ya kak. Itu masih ada aku proses. Lihat dulu ininya jadwalnya. Tadi kan kalau wawancara sama ujian tulis kan Februari Maret ya. Terus secondary screening tuh bulan Maret. Iya itu tadi dia yang diumumin kamu bisa ke Jepang apa enggak. Dan ada pengumuman akhir kamu benar-benar bakal berangkat apa enggak itu Juli itu udah pasti benar-benar fix kamu lulus gitu ya kak, itu di bulan Juli. Tapi itu kan tadi kan kita Maret tuh katanya udah lulus, maksudnya udah lulus wawancara dan bla 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 ya. Kita kan nunggu ke Juli nih. Nah, aku lulus nggak sih sebenarnya? Aku ke Jepang nggak sih? Nah terus itu itu pasti ini banget ya kak ya ampun mau lulus nggak sih gitu. Iya sih, tapi kalau misalnya yang kayak ya udah sih lulus enggak ya udah kayak gitu. Ada juga kan yang kayak gitu kan. Nah, pengumuman akhirnya itu kan Juli. Jadi kayak dari Maret ke Juli itu kan nunggu ya. Dari Juli berangkat ke Jepangnya itu September atau Oktober. Terus dari Juli ke September Oktober itu ngapain kak? Gak ada ngapa-ngapain. Apa ada berkas yang harus kita urus atau? Nah, mungkin kalau sekitar masih bulan Agustus, mungkin nggak Agustus ya udah disuruh buat visa, kemudian nanti ada undangan dari Japanese Foundation ya buat yang berangkat ke Jepang siapa-siapa aja nih, terus apa yang mau disiapin ke Jepang gitu-gitu. Itu sih. Itu kita kayak bikin visa paspor itu kita bikin sendiri. Iya, bikin sendiri. Tapi ada surat rekomendasi kan? Ada. Jadi nanti dikirimin semuanya gitu dari pihak Japan Foundation. Kak boleh tahu nggak, jadi kakak kan kesini kan beasiswa gitu kan 1 tahun ya kan, kayak pertukaran pelajar gitu. Nah itu kakak di sini bukan visa, paspornya apa sih kak kalau boleh tahu? Nggak bawa paspornya apa pelajar ya? Pelajar ya? Pelajar guys. Paspor pelajar? Iya pelajar 1 tahun, gila. Emang keren. Kalau aku nggak tahu
paspor yang visa Jepang? paspor Ada apa paspornya saja? beda-beda, iyalah, kayak Gino Jisuse, ada Tokute Gino. Kalau aku apa ya, aku ya lupa aku, Tokute Katsudo, kayak gitu-gitu. Aku beasiswa apa ya bacaannya, scholarship, max scholarship gitu-gitu sih. Oh gitu, Iya. gila keren. Gila keren emang. Terima kasih. Oke Kak, jadi itu proses pendaftarannya ya Kak ya. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa klik link di bawah ini ya, atau tanya-tanya ke IG-nya Kak Mumtaz ya. Boleh kan Kak? Boleh, bisa langsung tanya langsung ya ke orangnya. Jangan tanya ke aku, ya boleh sih aku tanya ke aku, nanti aku tanya ke Kak Mumtaznya gitu. Oke, Aman. kita lanjut ke selanjutnya ya Kak. Beneran itu kan beasiswa itu Kakak dapat 100% beasiswa ya Kak Fully ya? funded. Full beasiswa 100%. Kakak ngeluarin ada dana gitu nggak sih Kak? Ada. Cara ngomong ada Bisa dibocorin nggak Kak? Bisa dibocorin nggak? Nah jadi gini, mungkin aku awalnya kayak mikir beasiswa semuanya mungkin gratis kali ya, dan apalagi kan ini beasiswanya dia kalau misalnya kita dapat, kita tuh bakal dikasih uang gitu per bulan ya. So itu yang paling ya kan? dipinginin semua orang kan, Iya belajar kan? tapi digaji. Sambil belajar sambil digaji. Iya. Tapi untuk melewati semuanya itu ternyata tidak gratis guys. Jadi gimana nih Kak? Jadi Kepo. Nah kalau mungkin untuk seleksi dokumen ya apa ya, kalau sebagai mahasiswa wajar lah ya untuk print itu kan bayar ya. Kecuali kalau punya print di rumah ya. Tapi kan kalau punya print di rumah tetap beli tintanya kan juga bayar ya kan. Iya. Bisa. Gitu. Ya intinya kita perlu untuk seleksi dokumen itu kita yang mengeluarkan uang sendiri untuk print dan lain-lain. Terus lah. juga kita kan kalau dia di luar Medan kan dia harus ngirim ke Jakarta ya, ke Embassy Jakarta. Itu harus ya, nggak bisa di Medan gitu? Nggak bisa. Itu Japan Foundation. Iya, jadi kita harus ngirimnya semua itu ke Jakarta, ke alamat Japan Foundation atau ya konsulat jenderal kalau nggak salah konsulat jenderal Jepang. Tunggu, saya suka salah guys, jadi saya harus memastikannya. Ya nggak apa-apa, kita harus memastikannya ya. Pokoknya intinya dikirimnya ke Jakarta. Nah jadi biasanya tuh kalau misalnya kalian cek di linknya itu semuanya udah tertulis gitu mau kemana dikirim gitu. Mana ya? Nah ini tuh ya Kedutaan Besar Jepang yang ada di Jakarta. Nah jadi berarti kita ada biaya kirim nih Kak ya. Oke lah, itu masih ya bisa ditalar lah ya, bisa di inilah uangnya, biaya kirim, biaya print masih oke lah. Itu kan dokumen gitu. Ya. Kemudian tadi yang kedua ada ujian tulis. Nah kalau ujian sebenarnya ini semua gratis. Yang dia masalah yang membayarnya ini adalah mungkin kalau misalnya kayak kakak kan tinggalnya di mana? Aku di Lampung. Di Lampung. Misalnya di Lampung mau ujian ke Medan. Jarak dari Lampung ke Medan tuh kan harus ongkosnya ya. Terus itu yang harus dipikirin ke Jakarta gitu ya. Ya itu biasa. Atau ke Medan gitu kan. Nah, terus mahal kan lagi. Mahal ke Medan ya. Oh, ya udah ke Jakarta aja ya, ke Jakarta. Udah terus, itu biaya ya perjalanan. Kemudian kalau misalnya di perjalanan itu kalau misalnya kita mau bermalam di mana gitu kan. Nah, itu juga harus dipikirin kan. Nah, itu duit yang perlu dipersiapin ya, uang makan gitu. Terus nah itu sih kan. Selain itu nggak ada. Kalau di pas ujiannya mereka nggak ada minta apapun sama sekali. Cuma memang di yang kayak akomodasi dan transportasi itu. Ya itu berarti harus di prepare sendiri ya Kak, karena kita yang pengen jadi kita emang harus prepare dulu untuk itu gitu ya. Oke, ada lagi Kak? Yang ketiga tadi itu kan seleksi yang namanya wawancara ya. Nah wawancara itu wawancara harus di Jakarta. Harus di Jakarta juga. Wawancara kan harus di Jakarta nih. Ya. Jadi misal kayak aku di Medan kan, aku harus ke Jakarta. Ke Jakarta kan kita naik pesawat ya. Ya itu ya juga kan? Biayanya itu harus difikirkan tiket pesawat pulang balik, kemudian mau nginap di mana ya kan, karena kan wawancara walaupun dia cuma 1 hari wawancara, tapi kan kita harus ada tahu mau nginap di mana 1 malam itu kan. Iya benar gitu. Itu kita boleh ajak keluarga boleh, tapi nggak boleh pas wawancaranya ya. Kayak supaya ada temennya aja gitu. Iya boleh gitu. Biar itu yang harus dipersiapin ya, jadi dokumen terus abis itu ngirim berkas, terus transportasi, buat tes tertulis, buat wawancara itu juga. Ada lagi Kak? Nah itu aja untuk yang sampai sih wawancaranya.
Terus itu kan tadi primary screening ya, yang di secondary screeningnya kan kita mau kirim lagi sih tuh dokumen yang kedua kalinya untuk yang ke Jepang, ke embassy yang ada di Indonesia, baru nanti mereka kirim ke Jepang kan. Nah di itu kan kita berarti ngirim uang maksudnya ngirim untuk biaya kirimnya lagi itu ya, 2 kali kan, jadi dokumennya dua kali kan. Nah tadi kan aku ada ngomongin tentang cek kesehatan, tes kesehatan. Oh ya, ada tuh tes kesehatan. Tes kesehatan itu juga bayar di rumah sakit, jadi dia juga nggak sembarang rumah sakit gitu juga. Oh udah di itu ya kak ya, dia nggak yang dipilihin gitu rumah sakitnya. Cuman terus? yang bisa bahasa Jepang atau bahasa Inggris gitu doang sih. Oh gitu, jadi harus nyari nih kak. Iya nyari, kita tanya ke Kak Kuning gitu, ke rumah sakitnya bisa bahasa Inggris atau bahasa Jepang mau gitu. nggak dokternya ngisi pakai form kita gitu. Oh gitu. Nanti kalau misalnya dia mau, nanti saya arahin apa-apa aja gitu, karena bener-bener dites dari ujung kepala sampai ujung kaki. Oh gitu. Kayak ada paru-paru, cek darah, kemudian apalagi macam-macam sih, urin dan bla bla bla. Jadi harus cari rumah sakit yang mau mengartikan yang bukan mengartikan, mengisi form kesehatan itu dengan ya kak, formnya itu dengan bahasa Jepang dan Inggris ya, atau bahasa Inggris ya, gitu. Kemudian itu juga itu biar apa kak biayanya? Sekitar 1 jutaan ya pasti ya. Aku juga karena waktu mau kesini 1,5 ke aku. Oh iya, di Lampung, Jakarta. Iya, 1 juta setengahan gitu kurang lebih. Terus iya kan, itu kalau aku kemarin 1 juta ya, udah itu 1 juta biaya transportasi, tes dan lain-lain. Oke. Kemudian apalagi yang aku ingat ya tentang biaya? Oh iya, PCR, karena kan kemarin udah COVID ya. Kemarin tuh 2020, aku berangkat di 2020 Oktober tuh udah corona kan. Nah jadi itu PCR tes ya, PCR tes. Kemarin sendiri tuh, kak? Iya sendiri, mereka tidak membayarin ya, mohon maaf lahir dan batin yang menonton ya, masih duit sendiri ya. Iya, uang sendiri. Jangan kita pikir mereka bakal ngebayarin kita PCR. Oke. Nah itu kan karena kan dari negara kita ya. Terus selain itu yang bayar-bayar itu apa lagi? Oh ini kan kalau misalnya kita nih nyampe Jepang itu tidak pas nyampe langsung dapat uang beasiswanya. Jadi kita kayak ada kayak sebulan dulu gitu. Terus kita harus memang udah diomongin kita harus bawa uang. Emang udah diomongin, itulah dia tadi setelah secondary screening. Sebulan aja tapi kan kak? Iya sebulan juga butuh duit banyak di Jepang. Jadi mahal apa-apa. Jadi kalau tadi dia kenapa aku bilang secondary screening itu nanti ada dikumpulin siapa-siapa aja yang bakal ke Jepang. Nanti dari situ panitianya lah kita bilang dia itu bakal meminta kalau misalnya kalau bisa disiapkan ya uang sekian. Kita sebenarnya nggak dipatokin. Misalnya dia bilang 200.000 yen, kita nggak benar-benar harus bawa 200.000 yen tuh. Kalau ya sebisanya, karena kan mereka juga udah mengkalkulasikannya dengan benar-benar kan. Takutnya sampai Jepang nggak punya apa ada iklan guys. Oh gitu. Kalau misalnya di Jepang nggak punya uang kan ya mau cari di mana gitu ya. Jadi ngerepotin jadi siapa. Jadi kita gitu. harus bawa uang, kita harus persiapan. Itu kakak uang langsung tukar uang gitu ya? Iya. Tukar uang Jepang gitu ya dari Indonesia. Wow. Kalau misalkan gitu. 200 yen 200 yen? 200 yen jangan. 200.000 yen. 200.000 yen tuh kalau dirupiahin bisa 25 juta, 26 jutaan. 25 juta. Itu harus punya uang segitu kak. Iya. Kalau nggak punya duit gimana? Iya nggak. Mungkin terus nggak tahu deh. Pinjam. Atau dia udah deh aku nggak. Tapi biasanya yang ikut kayaknya dia udah tahu deh bakal kayak gitu ya. Pasti dia juga udah cari informasi. Jadi buat kalian yang nonton juga, kalau misalnya emang tertarik sama beasiswa ke Jepang, itu kalian minimal harus mempersiapkan uang sekitar segitulah ya. Segitulah ya, 15-20 untuk kehidupan sebulan. Karena sampai di Jepang itu kalau aku ya aku yang Hiroshima Daigaku dan aku tempat tinggal aku itu langsung buat kemarin. Karena aku sampainya di situ bulan 11 setelah karantina. Itu mah dingin loh kak. Iya. Oh ya, nanti itu ada cerita uang karantina lagi ya. Itu karantina langsung di sana atau gimana kak? Langsung di mana? Asrama. Kita lihat kan dia lewat. Kadang. Kalian kalau mau naik kapal ya bisa.
Oke, kita lanjut lagi. Jadi gimana Kak? Kakak nyampe ke Jepang bulan 11, terus abis itu Sampai ke Jepang bulan 10 akhir, pas pulang akhir karantina. 15 Karantinanya hari di mana? Di Tokyo. Chiba Oh, di Chiba. Ya. Di Chiba. Chiba kan Tokyo kan. Itu masih difasilitasi. Alhamdulillah yang kemarin itu tuh pas yang angkatan kita tuh masih difasilitasi. Jadi kita gratis. Kakak gratis di situ. Gimana ya kemarin tuh posisinya? Kemarin posisi aku aku tuh sampai Jepang dengan aku yang udah uang persiapan yang disaranin sama orang embassy-nya yang di sini, itu uangnya itu untuk diperuntukkan untuk buat perjanjian kayak aku yang ada di Hiroshima nanti. Oh gitu. Jadi uang yang karantina gimana dong ya kan? Iya, Karantina tuh nggak kecil loh. Enggak, iya. Dulu aku berapa ya? Aku masanya itu sekitar 150.000 yen. Lumayan. Dan sekarang itu 200.000 yen aku lihat di punya temanku. Itu tapi waktu itu gratis. Kalau yang sekarang kakak gratis kan dibayarin waktu karantina itu? Kemarin itu antara kalau nggak salah bantuan dari UNIF atau ada uang masuk dari apa ya? Pemerintah kita atau gimana? Kayak uang apa sih namanya? Uang beasiswanya masuk gitu. Jadi gitu. pakai uang beasiswa yang gitu dipotong gitu atau gimana gitu? Nggak dipotong, jadi kita bayar sendiri gitu. Oh gitu. Nanti uangnya kan masuk ke ATM kita ya, ke rekening kita. Nanti kita kirim uangnya ke mereka gitu. Oh, jadi pada saat itu ditanggung dulu. Nanti kalau kita nanti udah masuk universitas dapat uang, kita bayar. Enggak gitu. Kayaknya gimana ya? Kalau yang posisi aku kayaknya emang dikasih dari, aku nggak tahu itu uangnya dari mana. Iya, pokoknya tapi gratis, jadi kakak nggak bayar. Ya, jadi nggak itu. Jadi itu bukan uang aku yang aku bawa dari Indo. Bukan uang kakak yang kakak dapat per bulan dari universitas itu. Kayaknya uang itu. Kakak uang dari universitas yang kakak dapat per bulan itu dipotong atau enggak? Nggak dipotong. Oh, berarti memang bantuan dari universitas gitu ya? Iya. Atau dari mana lah ya? Iya, dari gitu mana? ya. Dari Allah lah pokoknya. Ya, intinya kamu Mumtaz nggak bayar sendiri. Nggak bayar gitu. sendiri. Intinya difasilitasi entah dari mana, entah Iya. itu uang dari mana, Iya. pokoknya ya. Sebenarnya ini obrolan rahasia ya. Ya nggak apa-apa lah, kita kan mengulik-ulik ya. Jadi kan biar benar-benar tahu gitu yang mau ke Jepang itu dengan itu kan benar-benar tahu Bener-bener gitu. punya persiapan tahu yang harus disiapin berapa Iya. rupiah gitu ya. Oke, lanjut nih ya Kak, lanjut untuk karantina udah selesai, masuk ke universitas apa? Daigaku. Bukan asrama Daigaku ya kan, Iya, asrama universitas. Dan itu di situ terus Kakak gimana Kak? Kesannya pertama masuk? Pertama apa ya, sebenarnya kalau pertama baru ngerasain kayak oh ternyata gini ya mahasiswa Jepang gitu. Karena kan kalau di kayak ngekos sih sebenarnya kan Ya, kayak itu ngekos. Recommended atau gimana ya tempat asramanya itu? Tempat bagus? asramaku? Kalau aku rekomen sih. Terus yang tadi Kakak bilang kayak hutang harus beli sendiri. Ya. Itu kalau kebetulan kalau di aku mereka itu cuman ada sediain tempat tidur sama ada tempat tidurnya sih. Cuman kayak futongnya itu nggak ada karena musim dingin ya. Musim dingin tuh kalau di Saijo itu di dekat Hiroshima daerah itu bener-bener dingin banget sampai -5 -7 jadi harus cari gitu. tambahan gitu Kak. Ya jadi kan emang harus futong. Kemudian itu aja sih yang nggak harus beli. Cumannya kayaknya nggak mungkin kamu musim dingin tidak pakai futong, kayak wah kamu hebat banget kalau nggak pakai futong. Ya keren. Jadi Sih. harus beli itu aja ya Kak ya. Yang lain yang nggak ada sih, yang lain itu doang sih kayaknya. Itu aja ya. Udah nih ya, udah gitu, udah masuk gitu. Terus gimana perkuliahannya? Pertemanan gitu, apalagi online. Iya, perkuliahan, pertemanan, suasana pembelajarannya gimana? Kalau pertama-tama tuh kalau di dekat univ aku tuh kayaknya lebih bagus Anda mempunyai sepeda karena kalau Anda tidak mempunyai sepeda Anda tidak bisa kemana-mana. Karena bisa sih kemana-mana, cuma pakai kaki. Awal-awalnya jalan kaki. Terus sepeda? Terus gak lama aku beli sepeda. Oh, beli sepeda? Iya, biasanya kan kalau orang kan dapat kan. Ya. Aku entah kenapa kemarin itu kayaknya aku beli deh, aku nggak mau nunggu lagi, aku beli aja udah. Ya kan kita dapat duit juga. Terus pembelajarannya kemarin tuh kan bedanya apa sama di Indonesia? Bedanya lebih aktif sih. Lebih aktif ya Kak ya.
kalau di program akunya ya lebih aktif karena kan dia bahasa ya. Jadi walaupun online, senseinya itu juga berusaha gimana supaya muridnya walaupun online tetap banyak berpartisipasi di kelas, nggak cuma diem dengerin iya kerjain tugas. Oh iya, tugasnya di mana-mana online tuh lumayan banyak ya. Tidak hanya di Indonesia, di Jepang juga. Itu kakak ya karena corona ya kak jadi online ya kak ya, aduh saya disayangkan sekali, tapi ya pengalamannya pasti tetap banyak. Tapi ya. kadang-kadang sih kayak ada beberapa kali doang yang dia timing juga. Oh gitu ya. Tapi itu semua satu kelas itu memang orang-orang beasiswa atau ada orang Jepang juga kak? Tergantung mata kuliahnya apa. Oh gitu, beda-beda. Jadi beda-beda mata kuliah, beda-beda orangnya, beda-beda negara, beda-beda programnya. Ada yang dia satu mata kuliah masuk semua anak S3, S2. Tapi nggak ada yang di aku nggak dapet mata kuliah yang ada orang Jepangnya. Oh gitu. Jadi semua orang luar negeri gitu ya. Ya itu ya pengalaman buat aku juga, siapa tahu aku bisa main aja sih udah kayaknya. Ya nggak tahu ya, siapa tahu rezeki ya siapa tahu kan. Ada program-program yang kita nggak tahu. Ya benerin. Terus kira-kira berapa sih kak gitu per bulan itu dapat uang saku berapa gitu kalau di beasiswa kakak ini? Kalau di program aku dapat alhamdulillah 117.000 yen. Mungkin kalau Indonesia banyak ya. 117 itu per universitas beda-beda atau gimana? Sama semua. Karena kan sama programnya ya 117.000. Jadi semuanya sama. Oh gitu. Jadi 117.000 yen. Tapi aku ada dengar di salah satu univ, tapi nggak tahu sih dia bener apa enggak. Dia dapat 120, mungkin 3.000-nya dari daigaku dia. Ya maksudnya beda-beda tipis gitu ya, nggak jadi beda-beda kalau jauh dari linknya itu memang tara-tara 117.000. Lumayan lah ya 117.000 dibandingin ya kalian udah belajar, dapat beasiswa, dapat pengalaman ya kan, dapat teman-teman dari berbagai negara gitu kan. Terus nihongonya juga pasti makin jouzu kan, karena mau nggak mau pasti ngomong harus pakai bahasa Jepang, nggak mungkin kalian ngomong pakai bahasa Indonesia, nggak mudeng. Orang Korea kalau aja kamu pakai bahasa Indonesia nggak paham mereka ya kan kak. Nah gitu. Terus apa nih kak, buat ada nggak pesan apa gitu buat teman-teman yang lain gitu yang mau ikut program kayak kakak gitu? Kalau dari aku ya pesannya, kalau mungkin kalian posisinya masih SMA, di situ sebaiknya ditentuin aku bener nggak sih mau sastra Jepang, kemudian di prospek-prospeknya itu apa gitu kan. Untuk kedepannya, karena kalau misalnya kita cuma setengah-setengah doang sayang gitu. Jadi harus benar-benar dari SMA itu udah harus dipikirin. Iya kan? Kalau bisa dari SMA udah aku mau ini, aku punya target ini gitu ya. Antara tercapai atau nggak tercapai itu nanti dulu, yang penting kita benar-benar udah benar-benar mokyo-nya itu jelas gitu. Iya gitu ya. Nah terus selain itu apalagi ya, kalau misalnya udah kira-kira pengen ikut ini program, lebih baik difikirkan kira-kira di Jepang itu mau ngapain. Dalam artian nanti dia di akhir program ini tuh ada namanya dia final report, di mana harus dipresentasiin dan juga dibuat reportnya gitu pakai bahasa Jepang kak. Gak mungkin kita pakai bahasa yang lain. Ya ampun. Nah terus dari situ kan jadi benar-benar harus kira-kira aku di Jepang mau neliti tentang hero ini kayak ini nih, Genbaku Dome gitu kan. Nah itu boleh dipresentasiin gitu. Oh gitu. Iya, apa aja boleh, yang tentang Jepang. Iya, tentang Jepang, apa aja terserah gitu. Dan itu tugas akhirnya ya kak ya. Iya. Berarti ini Kak Mumtaz ini dia beasiswa 1 tahun ya kak ya. 1 tahun full beasiswa ya, adalah biayanya biaya ya kayak transportasi ya gitu. Tapi insya Allah terbayarkan waktu sampai ke Jepang, pengalamannya juga banyak, nambah teman, nambah ilmu, yang pastinya kalian juga namanya belajar bahasa Jepang di Indonesia pasti pengen banget kan namanya nginjekin Jepang, pengen tahu kan Jepang itu gimana. Nah inilah, kalau kalian mau lebih tahu tanya Kak Mumtaz, jangan tanya saya. Tanya Kak Mumtaz kalau mau tanya gimana ke Jepang jadi kaigo gitu ya, jadi ginoji susei, masih bisa tanya ke saya. Tapi kalau untuk
beasiswa kuliah atau apa bisa tanya ke Kak Mumtaz yang jurusannya memang bahasa Jepang. Sastra ya Sastra Kak, Jepang. sastra Jepang, jurusan sastra Jepang. Kalau mau nanya aku gitu. Japanese Studies program ya guys, soalnya aku belum ikut yang lain. Boleh juga tanya tentang Genesis karena aku pernah ikut Genesis 2 minggu pas Ya waktu ampun, SMA. emang keren banget ya gitu kalau ngeliat yang pada kuliah-kuliah sedangkan aku udah kerja tapi itu ya capek banget. Senpai deh. Ya enggak. Onegaishimasu. Iya. Oke, sekian dari aku sama Kak Mumtaz. Kalau kalian ada yang pengen ditanyain bisa langsung ke Kak Mumtaz. Nanti aku tulis di sini alamat IG-nya. Kalian bisa langsung hubungin Kak Mumtaz. So, buat kalian yang udah nonton video aku, makasih banget. Makasih juga buat Kak Makasih Mumtaz juga, Kakak, udah mau share ya ceritanya. Iya ya. Arigato. Arigato gozaimashita. Minasan, jangan lupa like, comment, share video ini. Subscribe. Arigato. Aku juga punya channel YouTube. Ya, Tapi boleh. aku gak ada videonya sih. Ya, nanti kalau Kak Mumtaz udah punya videonya nanti bisa dicantumin. Ja, mite kurete domo arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita.